Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan, bisa membuat video, bisa membagikan ilmu atau membagi pengalaman kepada teman-teman semua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para subscriber yang sudah menonton video-video saya. Mudah-mudahan dari sekian video yang saya sajikan ada beberapa lah, satu atau dua yang bisa diambil manfaatnya untuk teman-teman atau untuk kepada dulur-dulur semua. Istilahnya bahasa simpelnya itu videonya bermanfaat lah bagi orang lain. Itu harapan saya. Nah, untuk di video kali ini teman-teman, saya akan sesinya adalah membahas atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada pada kolom komentar di beberapa video-video saya. Kenapa saya membuatkan video ini? Karena saya ada beberapa pertanyaan yang jawabannya itu butuh penjabaran yang panjang gitu loh. Kalau ditulis tuh nggak akan memungkinkan, takutnya nanti akan salah pengertian bagi yang bertanya. Oke, langsung saja ya teman-teman. Ada beberapa pertanyaan. Ini saya dari atas dulu atau yang terbaru dari akun Jasmine Salsabila. Ini baru 1 hari yang lalu. Pertanyaannya adalah, Mas, itu warungnya pakai CCTV nggak biar ketahuan, takut ada yang nyuri. Nah, saya jawab, alhamdulillah untuk di toko saya ini belum tersedia fasilitas CCTV ya. Kedepannya sih pengen, tapi untuk hari-hari ini karena lihat kondisi seperti ini mungkin masih fokus untuk nyimpen uang dulu lah, atau kulaan yang barang yang perlu dulu, karena stasiunnya masih seperti ini. Kelihatannya kan masih diberlakukan PPKM ya di sini. Jadi untuk kedepannya ada keinginan ada untuk masang CCTV, tapi jangka program yang panjang. Selain itu kan ini kan toko saya lebarnya cuma 4 meter, tapi ke dalamnya kan ke sananya itu panjang. Jadi masih bisa lah diawasi, dijangkau dari sini, dari kasir sini untuk melihat seumpama ada pembeli yang masuk ke sana, itu masih bisa diawasi. Kalau ada pertanyaan lagi, pernah gak kehilangan barang? Pernah 2 kali kalau nggak 1 kali. Itu beras 5 kiloan, karena beras kan saya taruh di depan di sini. Nah, berasnya kan saya taruh di sini. Itu pernah saya kehilangan kecolongan 1 beras. Itu orangnya memang perempuan, terus cerita sedikit ya, orangnya perempuan. Mungkin ini nanti bisa buat pengalaman. Pokoknya kalau teman-teman semua itu sudah terbiasa, sudah berjualan, akan tahu karakternya orang yang mau berbuat baik, akan tahu orang yang karakternya mau berniat buruk ke dagangan teman-teman atau dulur-dulur, itu akan ketahuan. Ketika itu memang orangnya itu datang kayak tergesa-gesa gitu. Biasanya kan orang kalau mau belanja kan langsung masuk seperti itu di sana. Nah, itu orangnya cuma nunggu di depan, terus suruh ngambilkan itu rencengan yang di atas tadi. Mas, ambilkan kayak mari Mas multo, terus tambah lagi. Orangnya kayak tergesa-gesa gitu. Orangnya bawa tas, cuma berdiri di depan, seorang perempuan. Itu saya nggak sadar. Terus setelah saya habis nota, orangnya habisnya belanjanya sekitar masih ingat saya 35.000 habisnya itu. Terus orangnya pulang, saya baru sadar, tuh di tasnya itu kok ada beras yang merek yang saya jual gitu loh. Nggak mungkin kan orang mau belanja terus bawa beras, maksudnya dari rumah bawa beras kan mungkin. Saya sadarnya di situ. Terus saya lihat di stok saya ternyata emang hilang 1. Yaitu sebagai sebagai pembelajaran lah kepada saya sebagai penjaga toko untuk lebih berhati-hati lagi. Jadi lebih tahu lagi, memang sekolahnya orang dagang itu seperti itu. Kalau nggak rugi waktu ya rugi uang, itu pasti. Itu sebagai pembelajaran. Dari situ kan kita malah lebih berhati-hati. Nilai positif yang kita ambil adalah lebih hati-hati lagi, lebih teliti lagi, harus lebih pokoknya lebih hati-hati lah intinya itu.
Jadi jawabannya nggak ada CCTV, bukan nggak ada, tapi belum ada, maaf salah, belum ada, belum terpasang. Untuk kedepannya pengen ada. Terus yang lain dari ini akun Tiara Azelia ini pertanyaan yang masuk 3 hari yang lalu. Kalau dari pertanyaan yang 3 hari yang lalu ini, pertanyaannya adalah berapa ambil keuntungan barang yang kita jual, contoh gula, harga kulaan per kilo 11.500, mie instan yang kuah 2.400 per biji, dijual berapa? Nah oke, ini bisa saya jawab di ketik, tapi kan ini juga akan saya jelaskan lagi. Jadi gini kawan-kawan, untuk mengambil keuntungan di usaha seperti ini tuh nggak bisa banyak ambil keuntungannya, karena kan kita usaha komoditi, dan kenapa? Karena harganya kan sudah harga umum lah, harga kayak di setiap tempat itu sama, selisihnya pun nggak sedikit. Jadi biasanya keuntungannya itu cuma ambil keuntungan sekitar Rp500 per item sampai Rp1.000. Itu kalau gula, contohnya gula tadi ya, gula kalau teman-teman sudah mungkin stok barangnya sudah ada, itu kan orang kan nanti belinya nggak kiloan, orang kan pasti belinya itu bal-balan. Biasanya kalau di sini satu bal itu, satu bungkus besar itu kan 10 kiloan. Nah 10 kiloan kalau kulaannya harga untuk per hari ini kan 11.100, 11.000 ada yang jual 11.100. Itu kalau beli bal-balan ambillah untung 2.000, 1.500 atau 2.000. Kalau toko teman-teman itu masih awal-awal atau dari toko peracangan menuju agen, itu ambil sedikit aja. Atau bisa kalau seumpama di sekeliling tempat jualan teman-teman itu ada kompetitor, ada toko lain, bisalah disamakan dengan harga itu. Yang penting itu modal keuntungan sedikit, kita dapat perputaran modal yang besar, kita putar lagi. Kuncinya toko peracangan kayak gini itu seperti itu. Ketika ada orang belanja banyak, kita tekan untungnya kita pangkas sedikit, kita dapat kembalian modal, dan modal itu bisa kita putarkan kembali, bisa berjalan. Kalau seumpama ngambil untung banyak bisa, tapi setelah itu kemungkinan orangnya itu nggak akan belanja lagi. Kita mikir jangka ke belakangnya aja, karena kita fokus pengen mengembangkan toko, pengen toko menjadi besar. Kita potong atau kita ambil keuntungan sedikit. Dengan seiringnya berjalannya waktu, kalau sudah ada tambahan modal, kita kulaan dengan partai besar kan pasti lebih murah. Nanti dari situlah kita baru bisa panen istilahnya. Kalau untuk mie memang untuk mie instan itu nggak bisa banyak teman-teman ambil keuntungannya. Mie instan sekarang kalau kayak sedap goreng, Indomie itu jualnya rata-rata semua itu 3.000. Di warung-warung kelontong itu 3.000. Kalau dus-dusan kan satu dusnya kalau yang kuah sekarang ada yang harga 88, ada yang harga 90. Itu kalau dibagikan cuma ketemu berapa ya? Bagi isinya kan 40, cuma 2.000 berapa itu loh. Kalau yang kuah sedap di tempat saya tetap 2,5, ambil untungnya kisaran Rp300 aja. Memang kayak mie itu nggak bisa ambil untung banyak, ambil untungnya cuma sedikit, tapi yang penting usaha itu bisa jalan. Tasik Pak, nggih, usaha bisa jalan sedikit saidik, tapi alhamdulillah bisa barokah. Oke, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada akun Tiara Azelia yang sudah menonton video saya. Semoga dapat manfaat dari video yang sudah saya berikan. Terus ini dari akun Susi Susanti, Bismillahirrahmanirrahim. Saya lagi merintis kecil-kecilan dulu, mudah-mudahan tahun depan bertambah modal dan bisa penuh warung dan pembelinya, amin. Saya ucapkan semoga usahanya tambah lancar, dagangannya semakin laris. Yang penting sabar dan telaten, kuncinya untuk usaha seperti ini tuh kuncinya itu. Terus lagi dari akun Sinambela, Mas ini Mas grosir atau eceran saya
masih penjual eceran. Stok saya itu nggak banyak, tapi kalau ada orang yang beli partai banyak, keuntungan saya akan saya potong. Maksudnya apa, biasanya kalau saya eceran itu ambil untungnya itu minimal Rp1.000, nah, nanti akan saya potong sampai mungkin saya cuma ambil untung 400 atau 500. Karena apa, karena orang yang belanja banyak itu biasanya di tempat saya itu dia akan jual lagi. Kalau saya ambil untung full Rp1.000, dia dijual lagi, dia kan nggak bisa jualan lagi nanti. Nah itu. Terus ini dari akun Joni Ahmad. Nah, kalau pembelinya pada hutang gimana bos? Kos, karena rumah saya masuk gang dan banyak tetangga ekonomi kelas menengah ke bawah. Nah ini mewakili dari banyak pertanyaan yang banyak ditanyakan. Toko kelontong ini biasanya identik dengan hutang. Gimana kalau ada tetangga kanan kiri yang hutang, itu gimana? Itu mending, kalau prinsip saya yang saya pakai untuk sampai saat ini adalah kita bersifat tegas saja. Kita nggak menghutangi atau nggak menerima kasbon, atau mungkin karena apa ya, karena kita orang Indonesia itu diberikan hati yang luar biasa, gak isonan istilahnya itu. Ya nggak apa-apa ngutangi, tapi saran saya dibatasi aja, maksimal bisa ngutangi itu 15.000 atau 20.000 aja. Nanti kalau utangnya sudah sampai seumpama si A, si ibu A, si ibu Busri lah, kita pakai nama itu karena nama itu kan umum. Seumpama Bu A itu sudah hutang punya kasbon sampai 20.000, ya udah kita stop. Bu, maaf sudah nggak bisa. Ya, kalau mau utang ya harus bayar dulu. Setelah itu bisa ngambil lagi dengan barang yang sama, dengan harga barang yang seumpama mau utang lagi ya jangan sampai di atas 20.000, kan ya percuma nanti gitu loh. Karena memang banyak kejadian toko kayak gini tuh hancur itu atau nggak bisa keluar lagi karena apa? Karena diutangi. Apalagi ini sudah menjadi realita ya. Apalagi kalau di perkampungan itu, kalau nggak diutangi nggak akan belanja ke tempat kita. Ya karena kita harus bertindak tegas itu ya. Wis nggak apa-apa, nggak dibelanjai orang itu nggak apa-apa. Insya Allah pasti ada rezeki yang lain. Karena kita kan sudah ada jatah rezekinya toh. Itu nggak usah berkecil hati. Mending prinsip saya itu barang masih ada wujud barang daripada barang sudah laku tapi uangnya nggak ada atau dihutang, itu malah tambah ngeluh. Mending kita itu nggak dibelanjai tetangga nggak apa-apa, maksudnya tetangga yang ngutang loh ya, dalam tanda kutip ngutang. Nah, dibelanjai tetangga yang ngutang nggak apa-apa, asalkan barangnya kan masih kelihatan nyata, masih ada barangnya, stok toko kita masih full. Nah, daripada stok tokonya habis terus uangnya nggak ada, itu malah tambah bikin mumet. Nah, ya apalagi untuk teman-teman yang baru buka usaha itu biasanya banyak itu ibu-ibu yang ya saya nggak suudzon ya, ibu-ibu biasanya mengambil kesempatan itu warung baru ini bisa jadi sasaran baru. Nah, untuk kawan-kawan semua yang baru buka usaha, mending tegas di awal, tidak menerima kasbon atau bon. Kalau ada uang ya udah kita layani, kalau nggak ada ya wes. Karena apa? Karena kita itu kulaan di agen, itu kita itu bayarnya cash, kita nggak boleh ngutang gitu loh. Kalau kita aja kulaknya ngutang terus kita jualnya dengan dihutangi, kita salah, kita kulaknya aja dengan tidak boleh hutang atau cash terus kita jualnya diutangi, terus nanti buat perputarannya apa? Mau nagih pasti sungkan, nggak mungkin mau apa nagih pasti orangnya nanti bilang entar. Akhirnya apa? Akhirnya toko kita gulung tikar yang ada. Mending itu tadi, tegas di awal, nggak usah diutangi. Kadang tuh juga ada loh ibu-ibu di toko saya itu, kalau tanggal tua itu orangnya kesini ngutang, tapi nanti kalau tanggal muda, kalau udah ada uang, belanjanya di toko lain. Nah, itu bukan gaplei kayak gitu istilahnya itu, apa malah bikin sedih. Maka dari itu saya tegaskan nggak menerima kasbon. Mending barang saya itu masih berupa barang dan stoknya ada, daripada terjual tapi dalam catatan utang. Kecuali kalau memang apa ya, jualannya teman-teman itu modalnya udah besar ya terserah, tapi saya sarankan mending nggak usah lah. Karena kita belanja ke agen itu nggak ngutang, kita belanja itu cash di agen itu. Udah, mungkin pertanyaan-pertanyaan itu dulu ya yang bisa saya jawab. Inti dari video ini adalah yang
di pertanyaan terakhir tadi yang banyak ditanyakan, gimana kalau ada ngutang, ya udah jurusnya yaitu penting kita tegas di awal. Nggak apa-apa kita dibilang orang dirasani tangga-tangga, nggak apa-apa, yang penting kan barang kita masih ada, daripada nanti kita ngutangi terus kita gulung tikar nanti malah juga jadi perbincangan juga di maksudnya di lingkungannya. Lo kayak lo toko akhirnya biaya gulung tikar, salah yang ini pasti ada suara seperti itu, tapi yes, itu udah resiko memang. Mending tegas di awal. Udah teman-teman, itu dulu ya, karena ini videonya sudah panjang, nanti dikhawatirkan teman-teman itu akan bosen kalau semakin tambah panjang lagi, karena kan cuma bikin ini tok, cuma memandang wajah saya dan apa-apa yang di belakang saya ini kan udah biasa yang ada di video saya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan lagi yang mungkin ditanyakan dan butuh penjelasan lagi, silahkan berkomentar di video-video saya, nanti akan saya pilih yang butuh penjelasan yang panjang, akan saya buatkan video lagi. Oke kawan-kawan, terima kasih ya sudah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.